Bagaimana jika dunia yang kita tinggali tidak berjalan seperti biasanya? Dari hal paling kecil hingga hal terbesar di alam semesta, semuanya bisa berubah drastis hanya dengan satu kemungkinan. Sebuah perubahan sederhana bisa menggeser arah kehidupan, bahkan mungkin mengubah nasib seluruh umat manusia. Mari kita telusuri bersama. Bayangkan setiap kemungkinan dan ikuti perjalanan ini sampai akhir. Karena mungkin saja jawaban dari pertanyaan itu akan mengubah cara kita melihat dunia. Bayangkan sejenak sebuah tempat yang tidak lebih besar dari titik kecil di ujung pensil, tapi di dalamnya terdapat seluruh alam semesta, bintang-bintang, planet, galaksi, bahkan ruang dan waktu itu sendiri. Kedengarannya mustahil, bukan? Tapi inilah awal mula segala sesuatu yang kita kenal sekarang. Segalanya bermula dari sebuah titik super padat dan panas yang disebut para ilmuwan sebagai singularitas. Titik ini bukan hanya kecil, ia tak terbayangkan densitasnya. Bayangkan menekan seluruh bintang dan galaksi ke dalam sebuah titik yang lebih kecil dari atom. Segala hukum fisika yang kita kenal menjadi tidak berlaku di sini. Tidak ada ruang, tidak ada waktu seperti sekarang. Semua yang kita lihat di langit, semua yang kita kenal tersembunyi di dalam titik kecil ini. Di dalam titik itu, energi terkumpul dalam intensitas yang luar biasa. Bayangkan sebuah bola energi yang begitu padat, sehingga tidak ada yang bisa menembusnya. Tidak ada cahaya, tidak ada materi boken konsep sekarang atau nanti. Belum ada. Alam semesta hanyalah sebuah potensi yang menunggu untuk meledak, menunggu untuk terbentuk. Para ilmuwan masih meneliti bagaimana singularitas ini bisa muncul. Beberapa teori menyebutkan bahwa ia mungkin berasal dari keadaan kuantum sebelum waktu itu sendiri dimulai. Yang jelas, titik ini mengandung semua kemungkinan segala bintang yang akan lahir, planet yang akan terbentuk, hingga kehidupan yang suatu hari akan ada di bumi. Dan kemudian, suatu saat, titik kecil itu mulai bergerak, mulai mengembang, melepaskan energi yang luar biasa. Tidak ada suara ledakan seperti bom, tapi ruang itu sendiri memanjang dan melebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Cerita alam semesta yang akan kita jelajahi selanjutnya. Kalau kita bisa membayangkan titik kecil ini dengan mata hati, kita akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, dari planet hingga tubuh kita sendiri, semua berasal dari titik kecil yang tak terlihat ini. Dari ketidakmungkinan, lahirlah kemungkinan. Dari ketiadaan, lahirlah segala sesuatu. Jadi, sebelum kita melangkah ke ledakan dahsyat yang membentuk ruang dan waktu Big Bang itu, sendiri kita harus menyadari satu hal. Segala sesuatu dimulai dari yang paling kecil, sebuah titik yang tak terbayangkan, namun menyimpan seluruh rahasia alam semesta. Setelah kita membayangkan titik kecil yang tak terbayangkan itu, sekarang saatnya kita melangkah ke momen yang mengubah segalanya. Big Bang, ledakan awal yang memulai alam semesta. Bayangkan, dari sebuah titik kecil yang padat dan panas, tiba-tiba terjadi pengembangan luar biasa, melepaskan energi yang begitu besar, hingga bisa menciptakan ruang, waktu, dan materi itu sendiri. Ingat, Big Bang bukan ledakan biasa seperti bom di bumi. Tidak ada suara bumi yang terdengar, karena suara butuh medium untuk merambat. Dan sebelum Big Bang, tidak ada udara, tidak ada ruang, bahkan waktu pun belum ada. Yang terjadi adalah pengembangan ruang itu sendiri, di mana segala sesuatu dalam singularitas mulai meregang dan menyebar ke segala arah. Dalam detik-detik pertama, alam semesta benar-benar kacau. Energi dan materi tersebar begitu cepat dan padat. Suhunya miliaran kali lebih panas dari permukaan matahari. Bayangkan, energi yang begitu kuat hingga membentuk partikel-partikel dasar hanya dalam sepersekian detik.
Partikel-partikel ini adalah proton, neutron, dan elektron yang kelak menjadi blok bangunan semua atom dan molekul di alam semesta. Apa yang terjadi dalam momen ini sungguh menakjubkan. Ruang mulai ada, waktu mulai berjalan, dan materi mulai terbentuk dari energi murni. Hukum fisika yang kita kenal sekarang, seperti gravitasi dan elektromagnetisme, mulai aktif dan bekerja untuk menata energi dan materi menjadi pola-pola awal. Dalam kekacauan itu, tercipta pondasi dari galaksi, bintang, dan planet di masa depan. Bayangkan ini dengan analogi sederhana. Anggap titik kecil itu seperti bola adonan roti yang sangat padat, dan Big Bang adalah oven yang tiba-tiba mengembangkannya secara ekstrem. Setiap bagian adonan bergerak menjauh satu sama lain, tetapi semua bahan tetap berasal dari titik yang sama. Sama seperti kismis di adonan roti, galaksi-galaksi di alam semesta bergerak menjauh, tetapi semuanya berasal dari satu titik awal. Ledakan awal ini terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Dan meskipun kita tidak bisa melihat langsung, kita bisa mendeteksi sisa-sisa energinya. Hingga sekarang, para ilmuwan menyebut sisa energi ini sebagai cosmic microwave background, semacam gema dari Big Bang yang masih ada di seluruh alam semesta. Ini adalah bukti nyata bahwa semua yang ada sekarang memang bermula dari titik kecil yang meledak itu. Dan hal paling menakjubkan adalah dari kekacauan yang tampaknya mustahil ini, alam semesta mulai menata dirinya. Partikel-partikel dasar mulai berkumpul, energi mulai menyeimbangkan diri, dan ruang mulai menjadi lebih stabil. Ledakan ini bukan sekadar awal, tapi pintu gerbang bagi terciptanya bintang, planet, dan akhirnya kehidupan. Big Bang mengajarkan kita satu hal penting. Dari sesuatu yang sangat kecil dan padat, bisa lahir sesuatu yang luar biasa luas dan penuh kemungkinan. Momen ini adalah titik balik paling dramatis dalam sejarah alam semesta, di mana ketidakmungkinan berubah menjadi kenyataan yang menakjubkan. Setelah ledakan dahsyat Big Bang, alam semesta masih sangat muda dan liar. Bayangkan ruang itu seperti lautan energi yang bergolak, sangat panas dan padat, di mana materi dan cahaya belum memiliki bentuk yang kita kenal sekarang. Suhunya miliaran kali lebih panas daripada permukaan matahari, dan kepadatannya luar biasa. Segalanya hampir tak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Di tahap ini, tidak ada bintang, tidak ada planet, bahkan cahaya pun tidak bisa menembus. Partikel-partikel dasar proton, neutron, elektron bergerak begitu cepat, saling bertumbukan tanpa henti. Alam semesta tampak seperti kawah raksasa penuh energi yang meledak-ledak, kacau dan panas. Namun di balik kekacauan itu, sesuatu yang menakjubkan sedang terjadi. Aturan dasar fisika mulai terbentuk. Ini adalah saat ketika materi mulai terbentuk dari energi murni. Ingat teori Einstein. Mikmek, energi dan materi itu saling bisa berubah. Dan inilah saatnya energi yang tersisa dari Big Bang mulai mendingin dan membentuk partikel-partikel yang menjadi blok bangunan alam semesta. Tanpa tahap ini, tidak akan ada atom, tidak ada unsur kimia, bahkan tidak ada planet. Bayangkan, alam semesta seperti panci mendidih dengan bahan-bahan yang belum tercampur sempurna. Setiap partikel bertumbukan bergerak layar dan melepaskan panas yang luar biasa. Cahaya yang tercipta di sini tidak bisa menembus kekacauan panas ini, sehingga alam semesta tampak gelap-gelap total. Meski sebenarnya penuh energi, para ilmuwan menyebut fase ini sebagai era plasma. Plasma adalah keadaan materi di mana atom belum terbentuk. Hanya ada partikel bebas yang saling berinteraksi. Momen ini sangat penting karena meski tampak kacau, alam semesta sedang menata dirinya secara diam-diam. Partikel-partikel yang bertumbukan akan menjadi proton dan neutron yang kelak membentuk inti atom.
elektron-elektron mulai mengitari inti atom, membentuk atom hidrogen dan helium pertama. Semua ini terjadi dalam waktu jutaan tahun pertama setelah Big Bang, meskipun terdengar lama bagi alam semesta. Ini hanya sekali kedipan mata kosmik. Bayangkan ini. Meski alam semesta tampak liar dan tidak terkendali, semua partikel memiliki aturan dan pola tersendiri. Gravitasi mulai bekerja. Energi mulai menyeimbangkan diri. Dan fondasi dari galaksi, bintang dan planet sedang terbentuk secara perlahan. Ini adalah proses yang sangat lambat dan misterius, tetapi tanpa fase panas dan padat ini, tidak akan ada struktur alam semesta seperti yang kita kenal sekarang. Alam semesta muda mengajarkan kita satu hal penting. Kekacauan bisa menjadi awal dari tatanan yang menakjubkan. Dari energi yang bergolak, materi terbentuk. Dari kepadatan yang ekstrim, ruang terbuka. Dan dari panas yang luar biasa, kehidupan suatu hari akan memiliki bahan dasar untuk lahir. Jadi, meskipun di awal, alam semesta tampak gelap, panas, dan kacau, justru disinilah keajaiban besar mulai tersusun, menunggu untuk terungkap dalam tahap berikutnya. Pembentukan partikel, cahaya pertama, dan akhirnya bintang, serta galaksi. Kalau mau, aku bisa langsung buatkan bab 4, versi expanded panjang juga, sehingga cerita Big Bang ini bisa berlanjut secara naratif lengkap, seperti serial edukasi YouTube, dengan bahasa yang tetap mudah dipahami, dan analogi visual yang jelas untuk penonton. Setelah fase awal yang sangat panas dan kacau, alam semesta mulai mendingin, sedikit demi sedikit. Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat sesuatu yang luar biasa terjadi. Partikel-partikel dasar mulai terbentuk. Bayangkan alam semesta sebagai dapur kosmi energi yang panas dan liar, mulai mendingin seperti adonan panas yang akhirnya bisa dibentuk menjadi bentuk-bentuk baru. Di awal fase ini, proton dan neutron muncul dari energi murni. Proton adalah partikel bermuatan positif, sementara neutron netral. Kedua partikel ini adalah blok bangunan pertama dari semua atom yang akan ada. Elektron, partikel bermuatan negatif, juga muncul dan mulai melayang bebas pada saat ini. Alam semesta masih sangat muda, hanya beberapa menit setelah Big Bang, namun perubahan yang terjadi sekarang menentukan seluruh struktur alam semesta di masa depan. Bayangkan partikel-partikel ini seperti bahan bangunan miniatur yang luar biasa. Jika mereka tidak terbentuk dengan tepat, bintang, planet, bahkan kita tidak akan pernah ada. Para ilmuwan menyebut fase ini sebagai era nukleosintesis primordial. Ini adalah periode di mana proton dan neutron saling bertemu dan membentuk inti atom ringan, terutama hidrogen dan helium. Hidrogen akan menjadi bahan bakar utama bagi bintang di masa depan, sementara helium menjadi unsur kedua yang penting. Semua ini terjadi dalam hitungan menit. Namun dampaknya abadi. Tanpa proses ini, tidak akan ada bintang pertama, tidak ada galaksi, dan tentu saja tidak ada kehidupan. Bayangkan ini dengan analogi sederhana. Proton dan neutron, seperti Lego mini yang saling menempel, membentuk struktur dasar. Elektron yang bebas mengelilingi inti ini, seperti magnet kecil yang memastikan semuanya tetap seimbang. Dari interaksi sederhana ini, aturan dasar materi mulai terbentuk, membangun pondasi bagi alam semesta yang akan muncul selanjutnya. Sangat menakjubkan ketika kita menyadari bahwa setiap atom hidrogen dan helium di seluruh alam semesta kita berasal dari momen ini. Bahkan atom yang ada di dalam tubuh kita, air yang kita minum, udara yang kita hirup, semuanya bermula dari partikel-partikel kecil yang terbentuk di menit-menit awal alam semesta. Tahap ini mengajarkan kita pelajaran penting. Dari kekacauan dan panas yang luar biasa, alam semesta mampu membentuk struktur yang stabil. Proton, neutron, dan elektron yang muncul ini
adalah fondasi dari segala sesuatu yang akan datang: bintang, planet, galaksi, dan kehidupan. Dengan terbentuknya partikel-partikel dasar ini, alam semesta kini siap untuk langkah berikutnya. Cahaya pertama bisa menembus, dan alam semesta menjadi transparan. Inilah tahap berikutnya yang akan membuat alam semesta terlihat oleh mata kosmik kita dan menjadi lebih teratur. Setelah partikel-partikel dasar terbentuk, alam semesta terus mendingin perlahan. Ingat, sebelumnya alam semesta masih seperti lautan panas penuh partikel bebas kaya, tidak bisa menembus, karena setiap kali foton atau partikel cahaya mencoba bergerak, ia langsung bertabrakan dengan elektron yang berkeliaran. Hasilnya, alam semesta terlihat seperti kabut kosmik pekat, gelap, dan buram. Namun, sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Alam semesta akhirnya cukup dingin sehingga proton dapat menangkap elektron, membentuk atom hidrogen netral. Proses ini disebut rekombinasi. Pada saat itu, elektron tidak lagi menghalangi cahaya. Dan untuk pertama kalinya, alam semesta menjadi transparan. Bayangkan seperti ini. Seolah-olah selama ratusan ribu tahun, kita berada di dalam ruangan penuh asap tebal, di mana kita tidak bisa melihat apapun. Tapi tiba-tiba, asap itu hilang, dan cahaya akhirnya bisa menyinari ruangan. Begitulah yang terjadi dengan alam semesta. Cahaya pertama akhirnya bebas berkelana, menembus ruang yang kini mulai terbuka. Cahaya ini dikenal sebagai Cosmic Microwave Background CMB atau radiasi latar kosmik. Inilah semacam foto bayi alam semesta. Sampai sekarang, cahaya sisa ini masih bisa kita deteksi dengan teleskop khusus. Meski sudah sangat melemah, para ilmuwan menjadikannya sebagai bukti paling kuat bahwa Big Bang benar-benar terjadi. Yang menarik adalah, cahaya ini tidak hanya sekadar cahaya biasa. Tidak tersimpan pola dan jejak kecil seperti sidik jari kosmik yang memberitahu kita bagaimana materi mulai menyebar di alam semesta. Dari pola-pola inilah, miliaran tahun kemudian, terbentuk galaksi, bintang, dan planet. Jadi, bisa dibilang, cahaya pertama adalah petunjuk awal bagaimana semesta akan membangun dirinya. Coba bayangkan langit malam yang kita lihat sekarang, penuh bintang yang berkelip. Semua itu mungkin berawal dari saat ketika cahaya pertama meluncur bebas. Tanpa momen transparansi ini, tidak akan ada pemandangan indah, bintang-bintang di langit. Bahkan tidak ada kita yang bisa menyaksikannya. Yang membuat momen ini lebih menakjubkan adalah kesadarannya. Cahaya yang masih ada di sekitar kita saat ini adalah sisa dari detik-detik awal alam semesta. Setiap kali para ilmuwan mendeteksi radiasi CMB, mereka sebenarnya sedang melihat kembali ke masa ketika alam semesta baru berusia ratusan ribu tahun. Ibarat membuka album foto kuno yang memperlihatkan wajah bayi dari kosmos. Tahap ini adalah transisi penting dari alam semesta yang gelap, panas, dan kacau menjadi alam semesta yang mulai terbuka, lebih tenang, dan penuh cahaya. Alam semesta sekarang siap melanjutkan bab berikutnya, pembentukan bintang-bintang pertama yang akan menerangi kegelapan kosmik. Setelah alam semesta menjadi transparan dan cahaya pertama bisa meluncur bebas, perjalanan kosmik baru pun dimulai. Bayangkan ruang yang sebelumnya gelap, panas, dan penuh partikel kacau, kini menjadi arena luas yang tenang tapi penuh potensi. Partikel-partikel yang dulu tersebar mulai merasakan tarikan gravitasi Gaia yang akan menjadi arsitek alam semesta. Gravitasi membuat awan-awan, gas yang sangat besar, mulai menggumpal dan saling menarik. Awan ini terutama terdiri dari hidrogen dan helium, bahan bakar dasar bagi segala bintang yang akan terbentuk. Bayangkan awan gas raksasa ini seperti awan uap raksasa di langit yang bergerak dan berputar, perlahan-lahan memadat di pusatnya. Disinilah bintang pertama lahir. Bintang-bintang pertama ini jauh berbeda dari bintang yang kita lihat sekarang.
Mereka sangat besar, jauh lebih masif, dan hidup hanya dalam waktu yang relatif singkat. Energi yang mereka lepaskan luar biasa begitu terang, sehingga bisa menerangi ruang kosmik di sekitarnya. Ledakan supernova pertama pun terjadi ketika bintang-bintang raksasa ini habis masa hidupnya. Ledakan itu menyebarkan unsur-unsur penting seperti karbon, oksigen, dan besi ke seluruh alam semesta. Unsur-unsur inilah yang kelak menjadi bahan pembentuk planet dan kehidupan. Ketika bintang-bintang mulai berkumpul dan membentuk kelompok, terciptalah galaksi pertama. Galaksi ini bisa dibayangkan seperti kota kosmik, kumpulan bintang-bintang yang saling terikat oleh gravitasi, bergerak dalam pola yang indah dan teratur. Galaksi tidak hanya menjadi rumah bagi bintang, tapi juga pusat pembentukan sistem tata surya di masa depan. Tahap ini adalah momen penting karena alam semesta mulai menunjukkan struktur. Dari sekadar partikel yang tersebar acak, terbentuk pola-pola besar yang akan bertahan selama miliaran tahun. Bayangkan galaksi sebagai jaringan kosmik, tempat bintang-bintang, gas, dan debu saling berinteraksi. Dan dari interaksi inilah alam semesta mulai menjadi lebih kompleks dan beragam yang menakjubkan. Bintang dan galaksi pertama ini bukan hanya fenomena fisik. Mereka adalah cikal bakal cahaya yang kita lihat di langit malam. Setiap bintang yang lahir pada era ini, bahkan yang sudah punah miliaran tahun lalu, meninggalkan jejak cahayanya yang sampai ke bumi saat ini. Artinya, ketika kita menatap bintang di langit malam, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu alam. Semesta sisa cahaya dari bintang-bintang yang lahir jutaan hingga miliaran tahun lalu. Tahap ini mengajarkan kita bahwa alam semesta adalah proses panjang dari keteraturan yang lahir dari kekacauan. Dari awan gas yang berputar, terbentuk bintang. Dari bintang-bintang, lahirlah unsur-unsur penting. Dari unsur-unsur, lahirlah planet, dan akhirnya kehidupan. Setiap bintang yang kita lihat sekarang adalah bagian dari cerita panjang alam semesta yang dimulai sejak Big Bang, dan dengan terbentuknya bintang dan galaksi pertama, alam semesta kini siap melanjutkan perjalanan berikutnya. Evolusi bintang dan pembentukan unsur kimia yang lebih kompleks yang menjadi fondasi bagi segala sesuatu yang akan datang. Setelah bintang-bintang pertama lahir dan galaksi mulai terbentuk, alam semesta memasuki tahap yang penuh drama dan keajaiban. Evolusi bintang. Bintang bukan sekadar bola gas panas. Yang bersinar mereka adalah pabrik kosmik yang menciptakan unsur-unsur kimia penting bagi alam semesta. Bayangkan, bintang sebagai pabrik raksasa energi dan materi. Di inti bintang, suhu dan tekanan sangat ekstrem. Hidrogen mulai bergabung melalui proses fusi nuklir, menghasilkan helium, dan melepaskan energi dalam jumlah yang luar biasa. Energi inilah yang membuat bintang bersinar terang. Cahaya yang bisa menembus ribuan bahkan jutaan tahun cahaya. Seiring waktu, bintang-bintang besar kehabisan bahan bakarnya. Apa yang terjadi kemudian sungguh menakjubkan. Bintang raksasa meledak sebagai supernova. Ledakan yang begitu kuat sehingga bisa menyingkirkan materi ribuan kali lebih besar dari bumi ke ruang angkasa. Ledakan ini tidak sosial. Di dalamnya tercipta unsur-unsur yang lebih berat, seperti karbon, oksigen, besi, dan bahkan emas. Unsur-unsur ini tersebar ke seluruh alam semesta, menjadi bahan pembentuk planet, debu kosmik, dan suatu hari kehidupan. Bayangkan, setiap atom di tubuh kita, setiap tetes air, setiap batu di bumi, dulunya berada di dalam inti bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kita sebenarnya adalah anak-anak bintang, produk dari siklus hidup kosmik yang luar biasa ini. Dari panas dan tekanan ekstrim di inti bintang, lahirlah unsur-unsur penting yang
membentuk dunia kita. Bintang juga bercerita tentang waktu dan perubahan. Ada bintang yang kecil dan hidup lama, bertahan miliaran tahun. Ada yang besar dan hidup singkat, mati dengan ledakan spektakuler. Pola hidup bintang inilah yang membuat alam semesta menjadi dinamis dan terus berkembang. Bahkan, galaksi yang kita lihat sekarang adalah hasil dari miliaran siklus bintang yang hidup dan mati, meninggalkan jejak unsur kimia yang memperkaya alam semesta. Tahap ini adalah pengingat bahwa alam semesta bukan sekadar ruang hampa. Ia adalah laboratorium kosmik yang selalu aktif, di mana energi, materi, dan waktu bekerja sama untuk menciptakan tatanan yang semakin kompleks. Setiap unsur kimia yang kita kenal, dari hidrogen hingga uranium, lahir dari proses evolusi bintang ini, dan dari unsur-unsur inilah, miliaran tahun kemudian, planet-planet terbentuk, termasuk bumi, yang memiliki semua bahan untuk kehidupan. Evolusi bintang menunjukkan bahwa alam semesta selalu bergerak dari sederhana menuju kompleks, dari kekacauan menuju keteraturan, dan dari energi murni menuju kehidupan yang luar biasa. Dengan proses ini, alam semesta siap melanjutkan bab berikutnya, pembentukan tata surya dan planet-planet yang akan menjadi rumah bagi kehidupan yang suatu hari akan muncul di bumi. Setelah miliaran tahun evolusi bintang dan penyebaran unsur kimia ke seluruh galaksi, alam semesta mulai menyusun struktur yang lebih spesifik. Tata surya, bayangkan galaksi Bima Sakti sebagai kota kosmik dengan miliaran bintang, dan salah satu neighborhood-nya kini sedang menyiapkan panggung untuk lahirnya sistem planet yang akan menjadi rumah kita. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan raksasa gas dan debu yang tersisa dari bintang-bintang sebelumnya mulai runtuh karena tarikan gravitasi. Awan ini disebut nebula surya, yang perlahan menyusut dan memadat di pusatnya, membentuk matahari kita. Matahari adalah bintang yang kemudian menjadi pusat tata surya, memberikan cahaya, energi, dan stabilitas gravitasi bagi semua benda yang mengelilinginya. Sisa debu dan gas yang tidak ikut membentuk matahari mulai berputar di sekitarnya, membentuk piringan protoplanet. Dari piringan inilah, planet-planet terbentuk melalui proses yang disebut akresi. Partikel-partikel kecil saling bertabrakan dan menempel, membentuk gumpalan yang semakin besar, hingga terbentuk planet-planet. Termisek bumi. Bayangkan proses ini seperti membuat adonan kue. Butiran tepung, gula dan mentega perlahan-lahan menyatu, membentuk adonan yang utuh. Hanya saja, adonan kosmik ini terdiri dari gas, debu, dan batuan. Dan prosesnya berlangsung selama jutaan tahun. Dari butiran kecil ini, lahirlah planet-planet, asteroid, dan komet, semua tersusun di sekitar matahari. Bumi sendiri terbentuk dari gumpalan gas dan debu yang bertumbukan dan menyatu. Pada awalnya, bumi adalah bola batu panas yang terus mendingin. Permukaannya masih cair, dan atmosfernya terbentuk dari gas-gas yang dilepaskan oleh vulkanisme purba. Planet ini adalah hasil dari miliaran tahun evolusi kosmik, dari ledakan Big Bang hingga penyebaran unsur kimia dari bintang-bintang yang meledak, yang menarik unsur-unsur penting bagi kehidupan: karbon, oksigen, nitrogen, besi. Semuanya berasal dari bintang yang mati jauh sebelum tata surya terbentuk. Ini berarti setiap atom di tubuh kita, setiap molekul air di lautan, dulunya berada di dalam inti bintang. Dengan kata lain, kita adalah produk langsung dari siklus hidup bintang. Proses pembentukan tata surya juga menunjukkan bagaimana alam semesta bekerja dari besar ke kecil, dari global ke lokal, dari miliaran bintang di galaksi
sebuah bintang tunggal dengan planet-planet Nia terbentuk, siap menjadi panggung bagi kehidupan. Tata surya kita adalah contoh bagaimana energi, materi, dan gravitasi berpadu harmonis untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan layak huni. Dengan terbentuknya matahari dan planet-planet, alam semesta kini siap untuk tahap berikutnya. Pengamatan alam semesta yang terus mengembang, serta evolusi kehidupan yang suatu hari akan muncul di bumi. Setiap elemen, dari gas panas di nebula hingga batuan yang menyusun bumi, adalah bagian dari perjalanan kosmik panjang yang dimulai dari titik kecil tak terbayangkan Big Bang. Setelah terbentuknya tata surya dan planet-planet seperti bumi, alam semesta tidak berhenti di situ. Bahkan sekarang, miliaran tahun setelah Big Bang, alam semesta masih terus mengembang. Bayangkan ruang kosmik seperti balon yang sedang ditiup galaksi-galaksi di dalamnya, bergerak menjauh satu sama lain, terus menjauh. Bahkan, sampai sekarang, fenomena ini pertama kali ditemukan oleh astronom Edwin Hubble. Pada awal abad ke-20, ia mengamati bahwa galaksi-galaksi jauh memancarkan cahaya yang bergeser ke merah, tanda bahwa mereka bergerak menjauh. Inilah bukti bahwa alam semesta memang dinamis dan terus berkembang sejak ledakan awal, Big Bang. Mengamati alam semesta yang mengembang membantu kita memahami sejarah kosmik. Semakin jauh sebuah galaksi, semakin cepat ia menjauh. Dengan kata lain, alam semesta sedang mengembang dari titik awalnya, dan kita bisa melacak kembali waktu hingga Big Bang hanya dengan mengamati cahaya galaksi yang jauh. Bayangkan, ini seperti melihat jejak kaki di pasir. Semakin jauh jejak, semakin lama tertinggal. Cahaya galaksi jauh adalah jejak kosmik yang membawa kita kembali ke masa-masa awal alam semesta. Pengembangan alam semesta juga memberi kita wawasan tentang materi gelap dan energi gelap, dua misteri kosmik yang masih menjadi teka-teki. Bagi para ilmuwan, materi gelap membantu galaksi tetap utuh, sementara energi gelap dipercaya menjadi penggerak utama percepatan ekspansi alam semesta. Meskipun tak terlihat langsung, pengaruhnya membentuk cara galaksi dan gugus galaksi bergerak. Bayangkan alam semesta sebagai jaring kosmik. Galaksi-galaksi tersebar di simpul-simpulnya, terhubung oleh filamen materi gelap, dan terus menjauh seiring waktu. Dari titik kecil yang meledak dalam Big Bang hingga jaringan kosmik ini, alam semesta menunjukkan pola dan keteraturan yang luar biasa, yang menakjubkan. Semua proses ini berlangsung secara alami dan konsisten dengan hukum fisika. Dari ledakan awal hingga pembentukan bintang, galaksi, tata surya, dan akhirnya bumi. Alam semesta membuktikan bahwa segala sesuatu berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari titik kecil menuju ruang yang luas tak terbatas. Dengan pemahaman ini, kita menyadari satu hal penting. Alam semesta bukan statis. Ia terus bergerak, berkembang, dan berubah. Setiap galaksi yang kita lihat di langit malam adalah bagian dari perjalanan panjang kosmik, sisa dari sejarah yang dimulai sejak Big Bang. Dan karena alam semesta masih mengembang, kisahnya belum selesai. Masih ada banyak misteri dan keajaiban yang menunggu untuk kita jelajahi. Tahap ini menyiapkan kita untuk bab terakhir, refleksi tentang perjalanan alam semesta dari titik kecil hingga kehidupan di bumi, di mana kita menyadari betapa luar biasanya perjalanan kosmik ini dan posisi kita di dalamnya. Setelah menempuh perjalanan panjang miliaran tahun dari titik kecil tak terbayangkan hingga ledakan dahsyat Big Bang, dari pembentukan partikel dasar hingga cahaya pertama, dari lahirnya bintang dan galaksi hingga tata surya dan bumi, kita sampai pada bab terakhir, refleksi tentang betapa luar biasanya perjalanan alam semesta dan posisi kita di dalamnya. Bayangkan lagi titik kecil yang menjadi awal segala sesuatu. Di dalamnya terkandung energi dan materi yang akan membentuk seluruh jagat raya.
Dari titik itu, ruang dan waktu lahir. Partikel-partikel dasar terbentuk, dan cahaya pertama menembus kegelapan. Setiap tahap setelahnya adalah bukti bahwa alam semesta bekerja dengan pola yang menakjubkan. Dari kekacauan, lahirlah keteraturan, bintang-bintang yang lahir, hidup, dan mati, menyebarkan unsur-unsur kimia ke seluruh galaksi. Unsur-unsur itu, yang dulunya ada di inti bintang, kini membentuk planet, air, batuan, dan bahkan tubuh makhluk hidup. Bayangkan ini. Setiap atom di tubuh kita, setiap molekul air yang kita minum, setiap batuan yang kita injak, dulunya berada di dalam bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Kita adalah anak-anak bintang, bagian dari kisah kosmik yang luar biasa panjang dan indah. Bumi yang terbentuk dari debu kosmik menjadi panggung bagi munculnya kehidupan. Planet ini memiliki atmosfer yang melindungi, air yang mengalir, dan suhu yang stabil, semua hasil dari proses kosmik yang panjang. Dan disinilah manusia muncul, mampu mengamati langit, meneliti bintang, dan menyadari asal-usul kita. Kita bukan sekadar penghuni bumi, kita adalah produk langsung dari alam semesta itu sendiri. Melalui Big Bang, kita belajar satu hal penting. Alam semesta selalu berkembang dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari energi murni menuju kehidupan yang penuh warna. Dari titik kecil yang tak terlihat, tercipta ruang yang tak terhingga. Dari ledakan dahsyat, tercipta tatanan bintang dan galaksi. Dari siklus hidup bintang, tercipta unsur kimia. Dari unsur kimia, tercipta planet dan kehidupan. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang keterhubungan kosmik. Kita bukan entitas terpisah. Kita adalah bagian dari alam semesta, bagian dari jaringan yang telah ada sejak awal waktu. Setiap hal kecil di alam semesta ini, mulai dari atom hingga galaksi, memiliki peran dalam perjalanan panjang ini. Dan yang paling mengagumkan adalah perjalanan ini belum berakhir. Alam semesta masih mengembang. Bintang-bintang masih lahir dan mati. Galaksi bergerak, dan planet-planet terus berevolusi. Kita hidup di tengah proses yang luar biasa ini, sebagai saksi sekaligus peserta dalam kisah kosmik yang tak ada habisnya. Jadi, saat kita menatap bintang di langit malam atau merenungkan asal-usul kehidupan kita, ingatlah, segala sesuatu dimulai dari titik kecil yang tak terbayangkan. Dari titik itu, lahirlah alam semesta, galaksi, planet, dan akhirnya kita sendiri. Kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Ini tentang hubungan kita dengan alam semesta dan kemungkinan yang menunggu di masa depan. Dan dengan menyadari hal itu, kita bisa merasakan kekaguman dan rasa ingin tahu yang sama seperti para ilmuwan yang meneliti kosmos. Rasa ingin tahu yang mendorong manusia untuk terus belajar, menjelajah, dan memahami alam semesta tempat kita tinggal.